Halo, selamat bertemu kembali adik-adik semuanya yang ada di kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kesebangunan. Nah, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang kesebangunan, ya. Sekarang adik-adik di sini akan melihat berbagai macam persoalan tentang kesebangunan. Jadi tolong disimak baik-baik ya supaya paham. Nah, kita bahas untuk persoalan yang pertama. Nih, perhatikan, ada gambar seperti ini. Nah, kalau adik-adik lihat, ada gambar nih dua segitiga. Pertama, segitiga yang kecil ini, lalu segitiga yang besar. Nah, jadi perhatikan baik-baik ini ya. Nah, pertanyaannya nih adalah, tentukan panjang AB. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik nih mau mengetahui berapa panjang AB ini, adik-adik perhatikan dulu ini segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, segitiga ABC adalah yang besar dari A ke B ke C. Ini adalah segitiga yang besar, ya. Dengan segitiga CDE. CDE berarti segitiga yang kecil ini, ya. Dengan memperhatikan saya sudah menunjukkan di sini adalah dua segitiga, maka dengan mengetahui dua bentuk segitiga ini, maka kita akan mendapatkan AC-nya adalah 9. Dari mana? AC itu ini, ya. Nih, jadi adik-adik bisa melihat AC itu adalah 6 ditambah 3. Ya, 6 tambah 3. Makanya di sini 9. Nah, sementara DE ini 10 sesuai dengan gambar pada soal. Ya, sedangkan CD adalah 6, yaitu ini 6. BC itu adalah CE tambah 5. BC itu yang ini. Jadi CE tambah 5. Karena sama halnya kita lakukan di AC tadi. 6 tambah 3. Ya. Nah, jadi berdasarkan dengan angka-angka panjang sisi-sisi yang sudah diketahui dan segitiga yang sudah kita perhatikan, maka kita harus mendapatkan pasangannya. Nah, di sini adik-adik perhatikan DE per AB. Ini DE. DE per AB. Artinya panjang sisi alas per panjang sisi alas. Ya, itu harus sama dengan CD per AC. CD per AC. Ini dengan syarat seperti pada pelajaran kita sebelumnya, sisi yang bersesuaian, itu yang kita bandingkan ya, sisi yang bersesuaian. Nah, kemudian CE dengan BC. CE dengan BC. Nah, jadi ada 3 pasang nih, ya. Nah, dengan begini kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, maka akan diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, adik-adik perhatikan, permintaan soalnya ini kan AB ya. Nah, maka berarti ada di seputaran ini nih. Nah, satu pasang ini berarti harus kita pakai. Nah, yang satu pasang ini sudah diketahui dua-duanya. Berarti mau tak mau kita harus pakai yang dua pasang ini, yaitu pasangan yang ini dan pasangan yang di tengah. Yang ini tidak kita pakai. Kenapa? Karena dia tidak ada minta panjang CE. Maka kita menggunakan yang dua pasang ini. Jadi saya tulis kembali nih. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, adik-adik tinggal lakukan perkalian silang. Nah, kalikanlah si 10 dengan 9, lalu 6 dengan AB. Maka kamu akan peroleh bentuknya ini. 6 AB sama dengan 90. Kenapa 90? Karena 10 dikali 9 tadi ya. Ini kali silang. Maka kita akan memperoleh AB-nya itu adalah 90 per 6, sehingga AB-nya itu panjangnya adalah 15 cm. Oke, nah semoga adik-adik memahami contoh yang pertama ya. Itu dia. Nah, contoh yang kedua. Perhatikan di sini gambarnya. Nah, kalau kamu perhatikan, gambarnya ini adalah gambar trapesium. Nah, kamu perhatikan gambar trapesium ini. Kalau kamu lihat gambar trapesiumnya di sini ada dua. Ya, ada dua. Sama seperti segitiga tadi, perhatikan dia yang kecil, berarti yang di atas ini, dengan yang gede. Ya, bukan yang kecil yang atas dengan yang bawah, bukan ya. Tapi yang kecil atas dengan yang gede. Nih, jadi perhatikan gambarnya yang diminta adalah panjang EF. Nah, adik-adik, pada kesebangunan, persoalan bangun datar yang kita bahas di sini banyak.
Tapi semuanya harus dalam bentuk segitiga, ya. Karena di sini kesebangunan yang kita bicarakan menggunakan sifat-sifatnya itu adalah untuk bangun datar, semua bangun datar, tetapi dia harus lebih dominan kepada segitiga, ya. Maka pada gambar kita ini adalah trapesium. Maka kita harus menggunakan gambar trapesium ini menjadi segitiga. Berarti mau tidak mau kita harus menggunakan garis bantu. Maka saya akan menggunakan garis bantu ini. Kenapa saya gunakan yang ini? Karena yang diketahui ini kan sisi yang ini. Jadi saya mengikuti sisi yang lengkap diketahui, yaitu yang ini. Ya, kita potongnya dari sini supaya tercipta segitiga nih, segitiganya. Ya, jadi yang ini jajar genjang dengan segitiga. Oke. Nah, dari sini berarti kita bisa mengetahui, saya bentuk-bentuk dulu letak titiknya. Titik yang terbentuk yang baru di sini, ya. Ini adalah titik G, saya beri nama. Kemudian yang satunya adalah titik H untuk yang titik yang ini, ya. Nah, karena ini gambarnya kan trapesium nih. Jajar genjang nih. Karena dia jajar genjang, berarti kita menggunakan sifat-sifat jajar genjang. Maka, kalau DE di sini panjangnya 3, maka CG pun 3. Ya, itu. Kalau begitu, kalau AE ini 5, maka GH pun 5. Itu sifat-sifat pada jajar genjang. Dengan begitu, maka kalau CD-nya 6, maka EG-nya itu 6. Sama halnya dengan AH. AH ini juga 6, tapi tidak dengan HB. Ya, GF juga tidak. Nah, nanti kan pertanyaannya ini kan EF. Berarti EF ini kan sebagian sudah kita ketahui nih 6. Tinggal sedikit lagi nih kita harus cari berapa, ya. Nah, untuk yang HB ini berarti sisanya dari 18, berarti tinggal di sini 12. Nah, jadi kamu perhatikanlah di sini segitiga CGF dan segitiga BCH. CGF berarti ini ya dengan BCH. Berarti BCH yang gede ya. Nah, ini kita abaikan nih dulu, kita abaikan ya. Dengan begitu, kita akan membuat diketahuinya ini seperti ini. CG-nya sama dengan 3, CH-nya sama dengan 8, HB-nya sama dengan 12. Nah, dengan begitu kita membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti CG, ini CG ya. CG kita bandingkan dengan CH. Nih. Berarti nanti kamu sudah tahu nih angka-angkanya. CG-nya kan 3 nih. Banding dengan CH-nya berarti 3 ditambah 5. Ya. Nah, FG nih, FG berarti alasnya nih, alas segitiga yang kecil. Kita banding dengan HB, berarti alas segitiga yang besar. Nah, itu harus sama dengan, kalau kita bandingkan si CF dengan si BC. Nih, yang gede. Ya. Nah, sekali kita masukkan angka-angkanya, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, sama kasusnya dengan soal yang sebelumnya, ini ada satu pasang yang tidak diketahui keduanya, maka ini tidak bisa kita pakai. Ya, tidak bisa kita pakai, maka mau nggak mau kita pakai pasangan yang ini dengan yang tengah. Maka saya akan tulis seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada soal seperti soal sebelumnya, berarti di sini kamu lakukan kali silang. Kalikanlah silang antara si 3 dengan 12, lalu si 8 dengan FG. Maka akan muncul 8FG sama dengan 36. Ya, 36 itu dari 12 kali 3. Maka panjang FG itu adalah 36/8 yang sama dengan 4,5. Nah, ini FG-nya yang 45. Belum bisa kamu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya kan adalah EF nih. Maka EF itu bisa kita peroleh dari EG tambah GF. Ini EG tambah GF. Ya, maka akan diperolehlah dia panjangnya itu tinggal kamu jumlahkan saja. Ya. Oke, maka kamu akan memperoleh panjang EF-nya itu dengan hanya menjumlahkan 6 cm dengan 4,5. Kenapa? Karena sejajarannya ini. Nih, ya. Berarti maka akan diperoleh EF-nya itu adalah 10,5 cm. Oke. Nah, itu soal
yang kedua. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga, ya. Nah, pada soal yang ketiga ini, kalau adik-adik perhatikan, nah, pada soal yang ketiga ini, kalau adik-adik perhatikan, di sini ada nih seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di B, C, D, dan E, seperti pada gambar. Nah, sehingga DCA segaris atau yang kamu lihat itu ada A, itu adalah benda di seberang sungai. Nah, pertanyaannya nih adalah lebar sungainya ini berapa? Nah, kita buat dulu tongkat-tongkatnya yang dia beritahu tadi, ya. Tongkat-tongkatnya itu ada di B, C, D, dan E, ya, di keempat titik ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan nih, ini kan ada segitiga ABC nih, ya. Kemudian ada segitiga CDE. Posisinya agak terbalik, ya. Maka kalau begitu adik-adik bisa melihat nih. Berarti kalau ini pasti ada segitiga yang besar, ada segitiga yang kecil, berarti kita akan menggunakan perbandingan. Nah, pertanyaannya nih, ini kan lebar sungai nih, berarti AB-nya ini. Nah, berarti nanti kamu akan tentukan dulu nih pasang-pasangannya. Nah, pasangan-pasangannya dari setiapnya ini kita bisa menentukan dengan memperhatikan gambarnya ini tadi, ya. Nah, adik-adik bisa melihat nih pada gambar nih, berarti si BC bisa kita bandingkan dengan si CE, ya. BC dengan CE. Lalu adik-adik juga bisa bandingkan si DE, ya, DE dengan AB. Nih, dengan AB, lalu si CD dengan si AC. Nih, ya, CD dengan AC. Jadi bisa kamu bandingkan. Jadi itu perbandingan-perbandingan sisi-sisinya, pasangan-pasangannya ya. Oke, nah jadi adik-adik bisa melihat nih titik-titiknya tadi ya, yang tadi dibicarakan di sini. Kita sudah letakkan titik-titik posisi titik-titiknya semuanya. Nah, berdasarkan yang kita ketahui tadi ini, jadinya yang diketahui berdasarkan pada gambar. Lalu pasangan-pasangannya ini yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka sesuai dengan yang diketahui, ya. Nih, nah, adik-adik coba melihat di sini sama halnya dengan kasus sebelumnya. Di sini ada satu pasang yang tidak diketahui sama sekali. Ini bisa kita abaikan jika yang menjadi pertanyaannya sudah ada. Nih, yang jadi pertanyaan. Berarti pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua ini yang kita pakai. Ya, maka kita tulis dulu nih yang mau kita pakai. Lakukanlah untuk mencari nilai AB, lakukan kali silang. Berarti si 3 dengan si AB kamu kalikan, kemudian 12 dikali 4, hasilnya adalah 48. Nah, dengan begitu, adik-adik bisa mencari nilai AB-nya menjadi 48/3. Ini artinya kan berarti AB itu adalah 16 cm. Berarti, di sini kita dapat mengetahui berarti lebar sungainya adalah 16 cm. Ya, nah, tuh. Jadi adik-adik bisa melihat nih, penggunaan dari soal pertama sampai soal yang ketiga itu masih sama konsepnya. Cuman persoalannya di utak-atik ada dalam bentuk sungai lah, ada dalam bentuk trapesium lah, ada yang bentuknya yang lain, ya. Nah, itu soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut soal berikutnya nih. Ada suatu gedung tampak pada layar televisi, layar ya, dengan lebarnya gedung itu pada televisi itu 32 cm dan tingginya pada TV itu 18 cm. Jika lebar gedung sebenarnya itu 75 kali lebar gedung yang tampak pada TV, maka tinggi gedung sebenarnya. Nah, ini kalimatnya. Perhatikan, ada lebar pada TV dengan lebar sebenarnya. Ada tinggi pada TV dan tinggi sebenarnya. Berarti nanti di sini kita bandingkan lebar dengan lebar, tinggi dengan tinggi, ya. Nah, jadi kita buat dulu diketahuinya. Lebar TV kan 32 cm nih. Tinggi pada TV 18 cm. Nah, sedangkan lebar sebenarnya tadi kan katanya 75 kali lebar gedung pada TV. Berarti 75 kali 32 karena lebar
gedung pada TV itu 32 cm, maka akan diperoleh 2400 cm. Ya, itu lebar sebenarnya. Nah, kan yang menjadi pertanyaan tinggi gedung nih. Kita buat dulu nih perbandingannya. Nah, adik-adik perhatikan di sini untuk perbandingannya ini. Di sini lebar TV per lebar sebenarnya. Tinggi TV per tinggi sebenarnya. Jadi, terbalik. Kalau yang di atas kamu mulai dari dengan ukuran untuk TV, maka yang di sebelahnya pun kamu mulai juga dari ukuran TV. Ya, yang ada pada TV. Nah, kita masukkan nih angka-angkanya ya. Nah, berarti 32 per 2400. Itu sama dengan 18 per tinggi sebenarnya. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kamu tinggal lakukan kali silang. Ya, kali silangkan maka akan diperoleh 32 tinggi sebenarnya sama dengan 18 kali 2400. Nah, pertanyaannya kan tinggi sebenarnya nih. Nah, tinggi sebenarnya itu adalah kamu akan memperoleh 1350 cm, yang mana kan karena tinggi sebenarnya itu berarti kan ukurannya tidak senti nih. Berarti dalam ukuran meter lah minimal. Berarti menjadi 13,5 meter. Nah, itu tinggi gedung yang sebenarnya. Nah, adik-adik, berdasarkan soal-soal yang sudah adik-adik perhatikan tadi, nah, untuk mengetahuinya, kamu bisa paham dengan tidak atau tidak dengan soal-soal yang saya berikan, yang sudah kita bahas ini, coba adik-adik selesaikan soal ini. Ya, soal ini silahkan dicatat. Nah, adik-adik bisa mengerjakan sama sistemnya seperti contoh-contoh sebelumnya. Ya, sama, konsepnya sama. Nah, jadi untuk nomor 1, itu dia kamu harus gambarkan dulu posisinya. Ya, posisinya, ingat, harus gambarkan dulu. Nah, sementara nomor 2, ini kasusnya sama seperti segitiga tadi. Pisahlah dia dulu. Di sini ada segitiganya ini ada 2. Ada segitiga ABC dengan segitiga ADE. Ya, ABC dengan ADE. Jadi supaya tidak salah. Ya, itu soal nomor 1 dan 2. Nah, ini soal terakhirnya nih. Jadi, ini ada tadi seperti pada contoh. Ya, silakan kerjakan dengan teliti. Jika tidak paham, silakan bertanya kepada saya. Ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Dan sampai bertemu kembali pada minggu depan. See you later.